صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi kita bisa lagi bersilaturahim bersama-sama para ulama. Mudah-mudahan akhirnya kita di majelis ini mendatangkan keberkahan di dalam umur kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masih menjelaskan masih menjelaskan di negara Islam masih berubah. Saya ini menjelaskan cerita, ada dongeng, ada kisah, ada hikayat. Tapi bahasa Al-Qurannya kisah. Rasulullah naqussu alaika minhum ma qasasna alaika wa minhum ma lam naqsus alaika. Kalau kisah itu ada dasarnya. Kalau hikayat, cerita, dongeng, dasarnya ada, tapi tidak semua kisah. Bahkan ada yang mengatakan kalau hikayat itu tidak ada dasar, karena di dalam Al-Quran menggunakan lafaz kisah. Kitab yang menjelaskan kisah para nabi pun ada disebut Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ini ada sebagian hikayat. Kenapa hikayat? Wajib percaya, boleh percaya, boleh tidak. Kalau kisah yang di dalam Al-Quran wajib percaya. Kalau kisah yang ada di dalam Al-Quran kita wajib percaya. Dikisahkan, diceritakan. Wa hakal Ghazali annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam. Dikatakan oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau ru'ya ba'dul mauta, mimpi melihat orang-orang yang sudah meninggal. Pernah mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, ngomong apa itu? Fadilah, kemudian ditanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal ini, kaifa halika, bagaimana keadaanmu setelah meninggal? Faqala sallaitu yawmal minam
sengaja melakukan satu sholat tapi tidak berwudu, ya, sah. Jangankan sah, kalau sengaja haram. Kita sholat, niat sholat, tapi kita tahu, yakin bahwa kita belum wudu, ya, maka jangankan sah, sholat yang tentu haram, karena dianggap bermain-main dengan ibadah, bermain-main dengan sholat. Padahal syarat sahnya sholat adalah berwudu. Berbeda kalau kita lupa, ya, ingatnya perangsangnya sudah wudu, sering kan? Ya, lebih sering ingin merangsai wisuai wudu, lebih sering kayak wis batal. Kalau kita yakin sudah wudu, kayak wudu. Cuma kita wudu saya batal ya. Wudu saya batal kok. Maka belum batal. Belum batal. Karena yakinnya dia sudah di dalam, yang diragukan adalah kebatalannya. Dan itu sering terjadi. Kita yakin sudah wudu, ya begitu masuk masjid masih kelingan, masih ingat masuk masjid langsung wudu. Ya, kemudian duduk lama. Kemudian begitu mau sholat, maka wudunya belum dianggap batal, ya, belum dianggap batal. Tapi sunnah baginya untuk mengambil yang lebih yakin apa? Kalau memang ragu, batalkan wudunya, kemudian wudu lagi. Batalkan wudunya, kemudian wudu lagi. Bukan tasdidul wudu. Nah, kalau tasdidul wudu yang pertama belum batal, kemudian kita wudu lagi. Ya. Hukum wudu yang kedua itu bergantung wudu yang pertama. Ya. Itu sunnahnya semacam itu. Ketika timbul keraguan, buang keraguan. Ini kan bahwa dia belum batal, masih kurang yakin, batalkan wudunya. Pasti yakin. Dengan cara apa? Apa bela? Apa ini caranya? Kalau mau kentut silakan kentut. Kalau tidak mau kentut, ya. Lakukanlah hal yang bisa membatalkan wudu. Tujuannya agar kita yakin, sehingga wudu yang kita lakukan itu dalam keadaan yakin. Gitu. Tapi kebalikannya, kita yakin bahwa kita sudah batal, cuma kita ragu sudah wudu lagi atau ya. Ya, ini kan kalau kita itu belum wudu. Nah, yang diberitakan ada orang sholat tidak berwudu sengaja, maka bagaimana yang diceritakan, fa'ukila alayya dhikrun yarmu'uni fi qabri, maka siksanya, kata orang yang sudah meninggal itu, aku disiksa di dalam kuburku berupa serigala.
serigala menyiksanya gara-gara sholat sengaja tidak berwudu. Wa hukiya annahu ramidat 'ainul Junayd marratan faqala tabib. Diceritakan lagi Al-Imam Al-Junayd yang disebut sebagai Sayyidus Sufiyah, pemimpinnya orang-orang tasawuf, ya, dari satu hari beliau sakit mata, ya, sakit mata. Faqala tabib, maka saran dari dokter, inturid ainaika fala tusil ilaihi ma'an. Kalau matanya mau sembuh jangan kena air. Ya. Kalau matanya mau sembuh jangan sampai kena air. Ya, padahal kita tahu ketika kita berwudu yang wajib kita bersihkan bagian mata di pojok, barangkali ada bunga mata atau bunga mata belek, itu termasuk perkara yang bisa mencegah sampainya air. Ya, kalau kamu tidur, ya bunganya dibuang dulu, ya, bunga mata. Ya, kalau matanya mau sembuh, Bapak jangan sampai kena air. Lalu bagaimana dengan wudunya? Ya, sebetulnya bisa dengan tayamum. Ya, tayamum di bagian yang terluka, yang ada perbannya. Sebabnya tersendiri. Ya. Ketika lukanya kita itu di anggota tayamum itu wajah dan tangan. Ya. Kalau di anggota tayamum kita, di wajah kita ada luka, ada perban, di wajah kita atau di tangan kita, tidak boleh naik dan tidak mungkin naik karena perban di kan tidak mungkin dibuka. Ya, maka ketika membasuh bagian yang sembuh, yang tidak ada lukanya, tetap dibasuh. Nanti yang lukanya perbannya tayamum. Ya, jadi dua. Tapi itu sifatnya tayamum itu disebut thaharah dhaifah, bersuci yang lemah. Maka ada masa berlakunya, ada expirednya. Beda dengan wudu. Kapan kita wudu? Selagi kita belum batal, maka wudu itu boleh digunakan untuk sholat dan lainnya sholat. Yang penting dulu batal. Ya, mau sholat wajib silakan. Wudu isya untuk sholat subuh boleh. Wudu subuh untuk sholat zuhur silakan. Yang penting belum batal. Itu bersuci dengan air. Beda dengan tayamum. Tayamum itu thaharah dhaifah, bersuci yang lemah. Ya, lemah, tidak kuat. Maka tayamum cuma boleh digunakan untuk melakukan satu sholat fardu saja. Ya, satu sholat fardu saja. Boleh tayamum? Boleh. Dalam kasus ini, boleh tayamum. Tapi kenapa beliau tidak memilih tayamum? Karena bagaimanapun tayamum itu lemah. Ya. Beliau lebih memilih bersuci yang kuat, maksa
baju wudhu boleh. Yakin kan? Kita kan di dalam bahwa setiap penyakit adalah datangnya dari Allah. Kesembuhan pun datangnya dari Allah. Boleh tidak kalau kita sakit tidak berobat? Boleh tidak? Hah? Silahkan kalau dia meyakini, punya keyakinan yang kuat bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, ya, boleh tidak berobat. Imam Nawawi mengatakan silahkan. Kalau memang keyakinannya kuat, ya, keyakinannya kuat. Ya. Tapi daripada nantinya gendeng makruh di suara. Nah, kita kan seringnya gitu. Yang selalu diingat itu sakitnya. Padahal warasnya jauh lebih lama daripada sakitnya. Kemudian itu riba ya. Ya kan? Ya. Padahal antara sakitnya dan sembuhnya lebih banyak sungguhnya. Daripada nanti makruh, maka alangkah baiknya bahkan dalam beberapa kasus wajib baginya ikhtiar. Ya, ikhtiar. Jadi kembali kepada manusianya. Dan jika tidak mempunyai keyakinan yang kuat bahwa penyembuh ya, adalah Allah. Ya. Tidak berobat silahkan, syaratnya ajak dulu. Ya, jangan mengeluh. Itu. Dan kita tahu Al-Imam Al-Junaid itu keyakinannya kepada Allah luar biasa. Dia adalah wali. Ya. Disebut Sayyidullah, Sayyidul Sufiyah, mungkin ulama-ulama tasawuf. Ya. Maka saran dokter dia tidak lakukan. Ya. Beliau tetap berwudu sebagaimana mestinya. Ketika membasuh wajah, matanya pun tetap kena air dan seterusnya dan seterusnya. Fasami'a hadithan yaqul, kemudian ada suara tanpa rupa. Ya, namanya hati. Ya. Terkadang hati itu dimaknai ke telepon. Suara tanpa rupa. Jadi dari dulu sudah ada yang namanya hati pada suara, tidak ada rupanya, jadi itu sudah ada. Ya. Cuma dulu tidak banyak orang-orang tertentu. Sekarang setiap orang punya sesuatu barang yang bisa menimbulkan suara, tidak ada orangnya, ngobrol. Ya. Makanya sekarang banyak orang ya, kumpul-kumpul apa padahal lagi ngobrol cuma pakai handsfree, pakai apa namanya, pelping, ya, itu dari dulu sudah ada. Kemudian fasami'a hatifan, Al-Imam Al-Junaid ini mendengar suara tapi tidak ada wujudnya, biasa dengar suaranya tapi langka, upaya sama kan? Pernah melihat itu? Ya, itu suara tanpa rupa. Ya, itu. Tapi yang didengar oleh Al-Imam Al-Junaid pertanyaan itu yang biasa dikeluarkan oleh kita itu. Yang luar biasa saja, yang kompleks.
ungkapannya diucapkan tawakal Junaid ainahu fi ridhaya. Junaid meninggalkan demi mendapat ridhonya Allah, demi mendapat ridhoku, meninggalkan sarannya manusia, sarannya dokter. Ya. Kalau talaba min jahannamiyun bidzalika al-'asr la ajabtu, seandainya orang-orang yang ada di neraka jahanam punya keyakinan semacam itu. Keyakinan. Seandainya orang-orang yang sedang disiksa punya keyakinan yang kuat bahwa Allah bisa mengangkat dia dari neraka, maka akan dikabulkan permintaannya. Sayangnya orang-orang yang disiksa dengan neraka itu karena tidak yakin. Ya, satu, bukan tidak yakin melalui saja, tapi amaliyatnya tidak yakin bahwa Allah itu punya siksa, Allah punya neraka, Allah punya surga yang setiap amal manusia baik dan buruknya pasti dibalas oleh Allah. Ya, kita kan yakin tidak bahwa ada hari pembalasan, hari kiamat. Yakin. Orang yang iman kepada Allah pasti yakin. Ya. Seandainya orang kafir punya keyakinan bahwa Allah bisa mengampuni semua dosanya, maka akan dijawab oleh Allah. Ini kata biasa. Ya. Dijawab tidak seandainya orang kafir yang di neraka memohon ampunan kepada Allah? Tidak. Karena penyesalannya sudah telat. Ya, tidak surat itu. Surat enggak. Ya, daripada masalah. Ya. Wajib ayyawa jadi jahannam yawma idiyah yawma idiyah tadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Jika semua manusia dibangkitkan oleh Allah, ya, malaikat sudah siap berbaris untuk menghitung semua amal manusia yang baik dan yang tidak baiknya. Kemudian jika di jahannam didatangkanlah neraka jahannam oleh Allah, ya, diperlihatkanlah kepada orang-orang yang tidak beriman neraka jahanam. Ketika diperlihatkan neraka jahanam itu, ya tadzakkarul insan, mereka baru sadar, oh iya ternyata ada siksanya Allah. Baru sadar. Dan sadar saat itu sudah tidak ada manfaat. Wa anna lahu dzikra, kata Allah. Bagaimana dia bisa sadar tapi telat? Ya, kalau mau sadar di dunia silakan sadar. Ya, di dunia pun kesempatan tidak datang dua kali, al-fursatu datang. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kesempatan yang sama. Jadi ada orang-orang yang sadar tapi telat. Dan sadarnya la tanfa'u tadzakur, kata tafsir. Maka kesadarannya itu tidak akan bermanfaat. Ya. Berbeda dengan kita yang sadar di dunia, dari mulai mau melakukan niatnya buat satu akhirat. Ya kan? Ketika kita ibadahkan niatnya kanggo sangu akhirat, buat sangu nanti. Itu orang-orang yang sadar itu. Maka kesadarannya pasti bermanfaat. Zikirnya sekecil apapun, zikirnya itu pasti bermanfaat. Walaupun cuma yang zikir lisannya, hatinya tidak ingat kepada Allah, tetap ada manfaatnya. Kita macam-macam. Ya, zikirnya lisan dan hati, zikirnya hati saja, zikirnya lisan saja. Kemudian zikrul jawarih, zikirnya anggota kita, badan kita.
yang sempurna, ya, dzikrul arkan wal qalbi. Ya, itu macam-macamnya. Semuanya manfaat, pasti bermanfaat, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia ada balasannya di sisi Allah. Yakini bahwa Allah akan membalas kebaikan kita. Percaya dengan yang disebut hari akhir. Tidak. Sementara orang kafir tidak meyakini itu. Sehingga ketika Allah tampakkan kepada mereka neraka jahanam, mereka baru sadar. Tapi sadarnya sudah telat. Wa anna lahud dzikra. Ya, itu kita biasa. Seandainya kata suara tanpa rubah ini, orang-orang yang ada di neraka jahanam itu meyakini bahwa Allah bisa menghapus semua dosanya, pasti dikabulkan. Syaratnya iman, ya, iman. Ya. Falamma ja'a at-tabib wa ra'al 'aina sahihatan qala. Akhirnya setelah mimpi itu bangun sembuh manfaatnya luar biasa, sama dengan kisahnya Shahibul Burda Imam Husain, ya, kasih penyakit oleh Allah disembuhkan karena membuat syair-syair Burda. Ya, Burda itu makanya ketika kita punya hajat, baca Burda. Ketika kita punya hajat, baca Burda, maka disegerakan hajatnya. Bahkan, ya, kalau kita tahu kita adalah hidup merah, ya, karena hidup merah, zikir yang sifatnya harian, yang semua zikirnya adalah pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya luar biasa. Dalam itu dapat dengan mudah. Kalau tadi per hari ada zikir hari Sabtu, hari Minggu dan seterusnya. Sama dengan Burda. Ketika kita punya hajat, baca Burda, baca sendiri atau baca dengan keluarga, katakan, insya Allah disegerakan. Ya. Itu benar. Al-Faqih, ya, karena harus waktu lahir anak berenang. Dokter bilang kalau 3 hari lagi datang sini posisinya belum berubah, maka sesar. Nah, itu kan sesar sepele. Waktu itu kalau Jumat kalau nggak salah bisa hari Kamis malam. Kemudian itu datang lagi. Kalau masih belum posisinya belum berubah, saya